Ngantuk anjir. Semalam begadang. Ya maklum lah anak rebahan mah gini. Selalu santuy dalam kondisi apapun dimanapun. Anjay. Mana pegel lagi goblok. Capek capek. Nggak kerja capek. Capek tidur. Kalau nggak gadang. Terus makan. Tidur makan gadang. Anjay. Ya gitu siklus kehidupan anak rebahaners kayak gue. Tapi nggak semuanya ya anjir. Hello kaum rebahaners people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi. Anjay. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Men in Black Part One. Film ini mengisahkan tentang kisah dua orang agen yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia ini dari serangan alien. Mereka ditugaskan untuk mencari galaksi Orion yang sebesar biji kelereng. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh dan lebih dalam, gue mau ngingatin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler dan orang yang membawakan cerita ini sangat toksik anjir, goblok. Di awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan orang yang bernama Edward sedang mengejar seorang penjahat. Edward sendiri merupakan seorang polisi yang sangat cerdas cekatan dan dapat melakukan banyak hal, termasuk mengejar seorang pencopet. Dan penjahat tersebut sangatlah luar biasa. Dia dapat melompat seperti Spider-Man hingga membuat Edward keheranan. Kok bisa ya, kata si Edward. Ya mungkin itu dalam otaknya, tapi kita nggak tahu anjir. Dan Edward pun berhasil menangkap penjahat tersebut. Namun penjahat tersebut berkata, dia datang, bumi kalian akan tamat. Edward yang tidak tahu apa-apa, tidak menghiraukan perkataan dari orang tersebut. Dan dengan sengaja, orang itu lompat dari atas gedung. Dan scene pun berpindah ke tempat pertanian yang letaknya jauh di pinggiran kota. Dari atas langit, ada UFO yang jatuh ke bumi dan menghantam sebuah mobil. Sang penghuni rumah, karena penasaran dengan apa yang telah terjadi di luar rumah mereka, mereka pun mencoba untuk mencari tahu. Dan itu malah menjadi mimpi buruk untuknya. Dan alien tersebut langsung membunuh petani itu dengan ganas dan brutal dan menjadikan kulitnya sebagai kostum. Lalu dia pun pergi menuju ke dalam rumah, meminta segelas minum kepada sang istri. Edgar, what on earth was that? Sugar. Give me sugar. More. Edgar, your skin is hanging off your bones. Dan sementara itu di kantor, Edward dicurigai teman-temannya atau rekannya karena ceritanya yang tidak masuk akal. Karena hal tersebut sampai membuat perdebatan di antara mereka. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Agen K yang langsung menginterogasinya. Pria tersebut merupakan seorang agen yang bergerak di bidang pengawasan aktivitas alien yang ada di muka bumi ini. Dan pria itu membawa Edward menuju ke tempat penjualan senjata. Dia ingin memastikan senjata apa yang telah Edward lihat. Awalnya si penjual toko menolak untuk memberitahu bahwa ia telah menjual senjata secara ilegal. Tapi karena diancam akan dibunuh, akhirnya dia mau menunjukkannya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lupa Agen K melenyapkan ingatan dari Edward dan dia memberikan Edward sebuah amplop. Edward diundang datang ke kantornya.
You're late. Dan ternyata di kantor tersebut telah banyak orang hadir. Di antaranya adalah perwira tinggi Angkatan Laut, Udara, Marinir, dan juga dari pihak kepolisian. Dan di antara semua yang hadir di sini, hanya satu orang yang akan dipilih, prajurit terbaik dari yang terbaik. Dan mereka akan melakukan semacam tes untuk membuktikan apakah mereka layak menjadi prajurit itu. Dimulai dengan melakukan tes tertulis, lalu mereka akan diuji dengan tes menembak. Semua orang pasti menembak para monster itu, namun berbeda dengan Edward. Dia malah menembak seorang bocah, dan alasan dia menembak bocah tersebut adalah karena bocah tersebut sangat mencurigakan. Dia membawa sebuah buku kuantum fisika, yang mana hal tersebut sangatlah aneh. Sementara monster yang lain sama sekali tidak mengancam baginya. Dan karena hal tersebut membuat Edward lah yang diterima untuk berpartner dengan K, menjadi pengawas para alien di muka bumi ini. They were a group of intergalactic refugees. Movie Casablanca? Same thing, except no Nazis. Oh. We agree. So these are real flying saucers and the World's Fair was just a couple. Dan K memberitahu Edward jika dia telah menjadi agen, artinya dia telah memutuskan kontak dengan semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan K mengatakan kepada Edward untuk memikirkan lagi apakah dia akan setuju dengan ajakannya. Dan dia memberi batas sampai matahari terbenam. Setelah berpikir-pikir sampai kepala menjadi botak, akhirnya Edward memutuskan untuk bergabung dengan K. Dia mendatangi kantor K. Dia berkata kepada K dengan nada yang sangat sombong. Alasan K memilih dia karena dia adalah orang yang cerdas, cekat, dan mempunyai kemampuan. Namun K menyangganya bahwa kemampuannya sama sekali tidak ada artinya di sini. Lunch. Any fruits or vegetables? Customs after a trip of 17 trillion miles is going to make anybody cranky. You know what I mean? So who pays for all this? We hold the patents on a few gadgets and we confiscate. Sebelum melakukan misi yang sangat berbahaya, si Edward ini akan dihilangkan identitasnya. Termasuk orang yang kenal sama dia menjadi tidak kenal. Dan mereka seperti mengalami deja vu. Ya nggak tahu deja vu, cek aja Google anjir. Gue nggak bisa jelasin di sini. Dan Edward pun diganti namanya. Namanya sekarang adalah J. Bukan Jack ya, tapi J. Dan misi pertama J adalah untuk menemukan seorang alien yang masuk ke bumi secara ilegal. Ya itu kan alien yang kita lihat di awal film tadi anjir. Take Junior here with you. This is a good one for him to warm up. Kegger. Unlimited technology from the whole universe and we Fasten your seatbelt. a little more polite. Fasten your seatbelt, please. Dan sementara itu si Edgar atau si alien menuju ke rumah makan. Dia hendak mencari seseorang. Nggak tahu orang itu siapa. Si Edgar menyamar menjadi seorang pelayan. Dan tanpa basa-basi, si Edgar langsung membunuh kedua orang itu. Hingga membuat mereka tewas saat itu juga. Dan Edward pun pergi meninggalkan mereka. Dan sementara itu agen J dan agen K mendatangi rumahnya Edgar. Dia menginterogasi istrinya. Dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada istrinya Edgar. Ya si Edgar ini yang udah dirasuki sama alien tadi anjir. I'll tell you something right now. I know Edgar, and that was it. Dan istrinya berkata kalau Edgar sudah bukan dirinya lagi. Ada orang yang telah memakai tubuhnya Edgar. Like a suit. He was that ugly before he was an alien. Did he say anything? Yes. He asked me first. Lalu agen K pun mengarahkan sebuah alat. Alat tersebut berfungsi untuk melupakan sebuah ingatan. Tujuan agen K melenyapkan ingatan dari tante itu, ya, bukan tante girang ya, agar tidak mengetahui keberadaan dari alien ini. With unlimited strength, a massive inferiority complex, and your suit. Does that sound like fun? What's the move? The morgues. Sin pun berpindah ke tempat Dr. Laurer bekerja. Susah banget nyebutnya anjir. Dr. Laurer sendiri adalah dokter yang bertugas untuk mengotopsi mayat dari korban pembunuhan atau pemerkosaan. Anjay, bukan pemerkosaan sih. Maksudnya kecelakaan. Dia sangat senang menjadi dokter mayat. Nggak tahu sih orang kayak gini, gue bingung. Kayak punya kelainan gitu kan. Senang banget ngelakuin tugas kayak mayat-mayat gini kan anjing. Dan dia pun merasa aneh melihat mayat tersebut. Kok mayatnya gini ya?
Kayak bukan mayat gitu kan anjing. Dan tiba-tiba dia pun didatangi oleh agen K dan agen J dengan menyamar menjadi seorang dokter anjay. Tell me, do you have something unusual around here? I'd say so. Except he was broken in half, but when I opened up the other two, well, Tujuan agen K dan agen J pergi ke kamar mayat tersebut adalah untuk mencari tahu apakah mayat itu adalah seorang alien atau bukan. Dan benar saja, ternyata mayat tersebut adalah seorang alien. Dia mengatakan bahwa bumi sedang dalam bahaya dan dia memberitahu untuk menyelamatkan sebuah galaksi. Galaksi apaan anjir? Struggle. Agen K dan agen J masih bingung mendengar perkataan alien itu tentang galaksi Orion. Tapi untuk mengantisipasi hal ini tidak bocor ke tangan orang lain, mereka melenyapkan ingatan dari Dr. Laurel. Lalu mereka pun pergi meninggalkannya. Flashy thing that poor woman. Couple. So what you not worried about? No. Hey, Kay, have you ever flashy thing me? No. I ain't playing with you, Kay. Have you ever flashy thing? Hey, I think I should be in charge of the flashy memory thing department. Not while I'm around. Mereka pun mulai mencari tahu apa itu galaksi Orion dan di mana galaksi itu berada. Sementara itu di sisi luar planet bumi, para alien hendak menyerang bumi. Mereka meminta galaksi Orion itu diserahkan kepada mereka. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan semuanya untuk mencari di mana galaksi Orion itu berada. I feel like I'm gonna break this damn thing. Sementara itu sang alien masih sibuk mencari di mana galaksi Orion itu berada. Dia mendatangi rumah alien yang telah ia bunuh tadi. Lalu dia melihat ke arah poster. Di sana ada sebuah kucing yang memakai kalung yang sangat aneh. Dan dia menyadari kalau itu adalah galaksi Orion yang telah ia cari. Dan alien itu pun langsung bergegas untuk mencari kucing itu. Namun sialnya dia malah bertemu dengan agen J dan agen K yang juga memeriksa rumah tersebut. Dan sempat terjadi baku tembak di antara mereka. In the exosuit. Si Edgar atau si alien berhasil kabur dari kejaran mereka. Lalu mereka pun pergi ke tempat pengedaran link bokep. Di sana mereka bertanya dengan seekor anjing tentang galaksi Orion itu. Anjing itu menjelaskan kalau galaksi Orion itu hanya sebesar kelereng. Dan Jim menyadari kalau galaksi Orion itu berada di kalung kucing. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi ke kamar mayat tadi. Look, Kay, why don't you let me handle this one? You gonna lay your jack web on her, start flashing your brain ray all in her face. You gonna want minutes. 2 minutes. Dan sementara itu si Edgar sudah lebih dulu di sana. Dia menangkap kucing itu dan menahan Dr. Laurel. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa Dr. Laur bersamanya. Man into the cab. Let's go. Karena telah kehilangan jejak alien itu, J dan K memutuskan untuk kembali ke markas. Mereka mulai menyusun rencana. Sementara itu di alam semesta, alien yang hendak menyerang bumi memberikan waktu 1 jam lagi untuk menemukan galaksi Orion. Tapi mereka bingung karena mereka telah kehilangan jejak Edgar. Lalu J menyadari kemungkinan besar Edgar akan menaiki sebuah pesawat yang ada di bumi ini. Lalu mereka pun mulai bergegas untuk menuju di mana pesawat itu berada. Sementara itu si Edgar telah sampai di atas pesawat yang berada di atas menara. Dia gagal membawa Dr. Laurel. Lalu ketika si Edgar hendak menerbangkan pesawat itu, agen J dan agen K berhasil menembak jatuh pesawat tersebut. Lalu alien pun muncul di hadapan mereka berdua dengan wujud aslinya, yaitu seekor kecoa anjay. Kecoa raksasa maksudnya anjing. Kecoa tersebut tanpa basa-basi langsung menelan agen K dan pergi meninggalkan agen J. Dia bergegas menuju ke sebuah pesawat luar angkasa. Namun agen J tetap menghalanginya. Tapi kecoa tersebut sama sekali tidak mempedulikannya.
Lalu agen J mempunyai ide, dia menginjak kecoa yang ada di tempat sampah hingga membuat sang monster kecoa pun marah kepadanya. Dan ketika sang monster kecoa hendak menelan agen J, tiba-tiba dia diledakkan dari dalam tubuhnya. Ternyata agen K masih hidup. Dia hanya mengambil senjata yang ada di perutnya kecoa tersebut, dan kecoa itu pun mati saat itu juga. There. Call the Archelians, tell them we have the galaxy. Go on and get your gun back. Hit him with this 2x4. He kicked me. It hurt. But then... Agen J dan agen K berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran. Lalu agen K berkata kepada agen J untuk mengarahkan cahaya penghilang ingatan kepadanya. Dia mengatakan kepada agen J kalau dia tidak mencari partner, tapi mencari pengganti. No. You won't. Di akhir cerita terlihat J dan Laurel menjadi agen bersama-sama. Lalu film pun tamat. Secara keseluruhan filmnya memang cukup bagus dan menghibur. Disarankan untuk kalian menonton filmnya secara utuh, karena ada bagian yang tidak saya tampilkan gitu kan. Karena ya nggak terlalu penting sih. Dan ya udah dibilang dari awal kan kalau konten ini bersifat spoiler. Dan adegannya juga cukup lucu dan menghibur, nggak seram gitu kan. Oke, nanti kita akan lanjut ke part 2-nya di film ini. Nantikan di channel YouTube-nya Castello TV. Dadah. Castello Film, anjay. Castello TV.